Kegiatan ini yang dikembangkan oleh Indomega Vision berkolaborasi dengan Intel dan juga didukung oleh dua perusahaan internasional yang tadi hari ini datang. Mereka juga berkontribusi juga mendukung teknologi ini juga. Jadi ini memang benar-benar salah satu bentuk nyata dukungan industri buat masuk ke dunia pendidikan. Selama ini Aksio masuknya kan ke dunia pendidikan vokasi saja. Tapi hari ini kita pengen juga buat supaya semua anak bisa punya kesetaraan dalam penggunaan komputer, Pak. Karena hari ini tuh kita tuh masih masalah dalam hal buta teknologi, itu masih banyak sekali buta teknologinya. Kalau yang umur kita gaptek masih normal ya Pak ya. Ini anak-anak kecil mereka gaptek karena nggak punya komputer. Handphone punya 3, tapi komputer nggak ada. Kalaupun komputer ada, teknologi yang dipakai itu adalah komputer 10 tahun yang lalu. Dan itu akan berat buat digunakan. Nah, ini komputer yang digunakan ini sudah spesifikasinya paling baru ya. Pasti speknya apa ini Pak pakainya? Intel generasi 12. Generasi 12 ya, begitu. Dikit lagi di sini maksudnya langsung kayak nanti 14 ya Pak. Ultra langsung. Nah, ini udah termasuk salah satu yang terbaru. Ultra dari kemarin itu baru ya. 2 minggu. Dan di Indonesia ini yang pertama. Dan kami nanti berharap dengan dukungan dari Dinas Pendidikan, bapak-bapak ini bisa kasih rekomendasi juga di sekolah mana lagi yang nanti bisa kita bantu. Gitu. Mungkin dari Pak ya ada sedikit apa yang mau disampaikan buat rekan-rekan media juga di sini. Terima kasih sekali lagi atas support dari Aksio, Nasabah, Intel, IMP, dan industri lain terhadap SMK. Mungkin ini bisa nanti mengimbas ke seluruh SMK di Jawa Barat maupun mungkin di jenjang pendidikan rendah dari SMK, SD, SMA. Karena tadi memang piloting kita tugas utama pendidikan kan regenerasi Pak. Nah ini regenerasi ini mungkin support oleh industri, jadi juga ada Pak Kabin yang hadir yang selalu support. Insya Allah mungkin generasi emas di 2045 mungkin akan bisa dicapai dengan support ini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Kami sebagai izin juga kenapa kita juga melibatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten gitu, karena kita juga bekerja sama-sama dengan Dinas Provinsi. Pengen SMK ini juga jadi pengimbas bukan ke SMK sendiri, tapi ke SMP ya. Karena SMP ini sebenarnya jauh lebih banyak gitu Pak, dan mungkin juga fasilitasnya juga masih punya tantangan dalam hal fasilitas. Nah, kami sudah instruksikan ke SMK dan kami semua bahwa fasilitas ini untuk bisa di-sharingkan ke SMP. Dan ini sudah berjalan Pak. Kalau kami di sini juga kita sering undang pelatihan. Kami punya kegiatan namanya Aksio Mengajar. Nah, itu datang ke SMP Pak, bikin pelatihan. Bahkan di beberapa SMP kami hari ini sudah menjalankan program Aksio Mengajar ke SD. Yang ngajar anak SMP Pak. Anak SMP ngajar ke SD. Kalau di SMP yang ngajar anak SMK Pak. Gitu. Dan teman-teman media prestasi anak SMK hari ini sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa wawancara, ada satu di sana di bagian pokoknya Aksio, cari nanti yang namanya di situ Mas Mori, dia adalah head trainernya kami. Beliau itu kemarin baru nge-training 16 dosen dari 8 universitas yang datang di Bandung, ngasih pelatihan tentang artificial intelligence. Ya kalau menurut saya minimal itu S2 semua ya seperti itu. Mas Mori itu pendidikan terakhir SMK. Dia nggak kuliah lagi gitu ya, dia udah ditawarin juga buat kuliah segala, tapi ya dia udah kasihkan kerja. Dan hari ini lulusan SMK itu sudah membuktikan
nggak cuma ngajar mahasiswa, dosen juga yang ngajar dia. Jadi kalau seseorang anak lulusan SMK kalau memang sudah dapat kurikulum yang tepat, kami percaya bahwa dia akan punya kemampuan juga. Dan ini berkat dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi juga yang selalu undang industri. Wah, dengan saya kenal Pak Edi ini bukan baru tahun ini, dulu 10 tahun ya Pak Edi. Dulu 10 tahun yang lalu Pak Edi ini juga salah satu sekolah yang kerjasama dengan ASIO untuk merintis program ini semuanya. Mungkin Pak Edi. Saya bilang saya sampaikan Pak, pakai iya, maksudnya hari pakai programnya apa? Semua ini sudah disiapkan rekan-rekan. Tinggal bagaimana kita menyiapkan tantangan ini tidak ada apa-apanya. Karena harus bisa melakukan tentunya adalah rekan-rekan sekolah. Kalau kita lagi SMP, SD, SMK, semuanya kami yang ada di pendidikan tentunya adalah terima kasih karena seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan ingat kami beliau yang awal-awal menyampaikan ini adalah bukan hanya untuk pejabat, tapi Pak ini saya kalau SMK juga banyak dan yang di IT itu ada 1.100 SMK di Jawa Barat. Kita punya 2.950 SMK. Itu beras seperti itu. Jadi wah, saya kemarin dengan beliau ini luar biasa. Ini baru sebagian kecil. Tapi kalau nanti kita gaulkan sama nanti kita akan menjadi lebih cepat ke kawasan kota di 27 kota. Harapan saya seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kapit ya. Ya. Itu Pak tadi sudah share sedikit tentang bahwa sekarang ASIO dan Mindal selain minta program dari hardware, kita punya kurikulum sama. Oh iya, betul. Ya, jadi rekan-rekan adalah kalau kita belajar soal AI, gimana bagaimana? Sekaligus ini juga informasi ke Pak Kadis juga karena ini bisa kepakai juga Pak buat di SMP. Jadi ASIO selama 1 tahun terakhir ini intens bekerjasama dengan Intel. Kami launching 2 program, namanya Intel Skill for Innovation. Bagaimana punya skill yang baik untuk berinovasi. Nah, Skill for Innovation ini adalah program pelatihan buat guru-guru dari level apapun menjadi dosen. Bagaimana belajar menjadi guru digital, plus pelatihannya, plus sampai sertifikasinya. Biaya per orang itu kurang lebih 3 juta sampai 4 juta per orang sampai uji sertifikasi. Tapi itu semua full disubsidi oleh Intel dan ASIO. Jadi selama dia terdaftar sebagai guru di sebuah sekolah, tidak dikenakan biaya, tinggal daftar. Dan kami akan senang banget kalau bisa diizinkan mungkin kita bikin pelatihan buat guru-guru SMP mungkin sekuningan bikin pelatihan di sini dan sertifikasi itu tidak dikenakan biaya. Plus selesai pelatihan nanti sesudah pelatihan itu guru-guru nanti bisa download langsung bahan ajar yang sudah dilakukan sinkronisasi dengan metode STEM oleh Intel. Yang nyusul ini pengajar-pengajar dari seluruh dunia. Jadi di situ ada contoh misalnya pernah kebayang nggak sih teman-teman bisa ngajar, bisa belajar geografi, tapi sambil belajar data science. Dan sekarang data science saja itu di universitas itu baru dipelajari. Di SMK kita baru mulai coba. Nah ini di SD kita udah akan bisa belajar data science di pelajaran geografi sambil belajar punya mindset tentang computational thinking. Pernah kepikir nggak sih belajar sejarah tapi sambil belajar tentang virtual reality pakai augmented reality? Nah itu namanya teknologi STEM. Jadi pelajaran komputer itu bukan lagi satu hal pelajaran terpisah, tapi pelajaran yang digabung. Di semua pelajaran ada pelajaran komputernya. Nah ini yang di-launching oleh Intel Skill for Innovation. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan di sini Pak, bisa pelatihan di situ. Plus, nah ini yang program yang selanjutnya